Halo co-friend, soal kali ini mengenai gerak parabola, yaitu kombinasi antara gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Nah, GLB merupakan pergerakan benda terhadap sumbu X, sedangkan GLBB merupakan pergerakan benda terhadap sumbu Y. Nah, pada soal yang diketahui adalah sebuah bola ditendang memiliki kecepatan awal, yaitu V0, sama dengan 20 meter per sekon, dan membentuk sudut elevasi, yaitu alfa, 37 derajat. Nah, pada sumbu Y dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dengan simbol G yang bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah yang A, tinggi maksimum dari bola yang disimbolkan dengan Hmax. Yang B, waktu lintasan bola hingga menyentuh tanah yang disimbolkan dengan T terjauh. Dan yang C, jarak horizontal bola hingga menyentuh tanah yang disimbolkan dengan X terjauh. Dan yang D, yaitu kecepatan pada tinggi maksimum yang disimbolkan dengan V. Dan yang E, vektor percepatan pada tinggi maksimum yang disimbolkan dengan A. Nah, berdasarkan soal dapat kita ilustrasikan seperti pada gambar. Nah, di sini terdapat ketinggian maksimum yang disimbolkan dengan Ymax. Dan di sini terdapat dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Dan kemudian kecepatan awal searah dengan lintasannya yang disimbolkan dengan V0. Nah, di sini sudut elevasinya yaitu kecepatan awal terhadap sumbu X yang dilambangkan dengan alfa. Nah, dikarenakan kecepatan awal berada di antara sumbu X dan sumbu Y, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Yaitu, terhadap sumbu X disebut dengan V0X, dan terhadap sumbu Y disebut dengan V0Y. Nah, yang pertama kita menentukan pertanyaan yang A, yaitu pada saat Hmax peluru berhenti sesaat. Artinya, kecepatan pada sumbu Y yaitu Vy sama dengan 0 meter per sekon. Nah, sehingga persamaan yang berlaku adalah GLBB, yaitu salah satunya Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurang dengan 2G kali Hmax. Nah, di sini kita menentukan persamaannya berdasarkan yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui yaitu V0, alfa, dan juga G, dan yang ditanya adalah H maksimum. Nah, ketika H max tadi Vy-nya sama dengan 0, dan V0Y-nya adalah 0 sama dengan V0 sin alfa, yaitu rumusan dari V0Y, yaitu kecepatan awal terhadap sumbu Y, dikuadratkan dikurang dengan 2 dikali G dikali dengan H maksimum. Nah, diperoleh 2G H max sama dengan V0 sin 37 derajat, yaitu alfa, dikuadratkan. Sehingga diperoleh H maksimumnya sama dengan V0 sin 37 derajat dikuadratkan dipar dengan 2 kali G. Nah, kita substitusi nilainya diperoleh H max sama dengan 20 kali 3 per 5 nilai dari sin 37 derajat dikuadratkan dipar dengan 2 dikali 10, yaitu 12 kuadrat dipar dengan 20, menghasilkan nilai 144 per 20, yaitu 7,2 meter. Nah, kemudian yang B, yaitu saat tinggi maksimum, peluru berhenti yaitu Vy-nya sama dengan 0 meter per sekon. Ini untuk membantu kita menentukan waktu terjauhnya, di mana T terjauhnya sama dengan 2 dikali T pada titik maksimum. Jadi kita menentukan terlebih dahulu rumusan dari waktu pada titik maksimum. Nah, yaitu Vy sama dengan V0Y dikurang dengan GT maksimum. Nah, di sini tanda minus menyatakan bahwa arah gerak benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, di mana arah gerak benda ke atas dan arah gerak gravitasi bumi ke bawah. Nah, kemudian kita substitusi nilai Vy yaitu 0 sama dengan rumusan dari V0Y yaitu V0 sin alfa dikurang dengan GT maksimum. Sehingga T maksimumnya yaitu V0 sin 37 derajat yaitu sin alfa dipar dengan G. Maka waktu terjauhnya adalah 2 dikali T maksimum, yaitu 2 dikali V0 sin 37 derajat dipar dengan G. Nah, diperoleh 2 kali 20 kali 3 per 5 dipar dengan 10, yaitu 2,4 sekon. Nah, kemudian yang C, yaitu jarak terjauh. Nah, kita juga membutuhkan waktu saat tinggi maksimum peluru berhenti, yaitu V sama dengan 0 meter per sekon. Di mana X terjauh itu juga sama dengan 2 dikali dengan X maksimum. Maka untuk menentukan rumusan dari X terjauh, terlebih dahulu kita menentukan rumusan dari X maksimum. Nah, di sini telah dikasih clue, yaitu ketika mencapai titik tertinggi atau maksimum, peluru berhenti sejenak, di mana V-nya sama dengan 0. Nah, rumus dari GLBB yang digunakan yaitu sesuai dengan yang diketahui, V0, Vy, dan juga X.
Nah, di sini X terjauhnya sama dengan V0X dikali dengan T terjauh, yaitu V sama dengan V0Y dikurang dengan GT maksimum, yaitu 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT maksimum, diperoleh T maksimumnya V0 sin 30 derajat diper dengan G, yaitu T terjauhnya 2 dikali V0 sin 30 derajat per G sebelumnya telah kita tentukan pada pertanyaan yang B. Maka X terjauhnya yaitu V0X, yaitu V0 cos 37 derajat, di mana Vx-nya berhimpitan terhadap sudut elevasi alfa, dikali dengan 2 V0 sin 37 derajat diper dengan G, yaitu 20 kali 4 per 5, dikali 2 dikali 20 dikali 3 per 5 diper dengan 10, yaitu 38,4 meter. Kemudian yang D, yaitu vektor kecepatan pada tinggi maksimum. Jadi, di sini kita dua vektor yang kita tentukan terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, yang pertama kecepatan terhadap sumbu X, yaitu Vxm sama dengan V0x, yaitu sama dengan V0 cos 37 derajat, di mana Vxm ini berhimpitan dengan sudut alfa, sehingga diperoleh 20 kali 4 per 5 sama dengan 16 meter per sekon. Nah, kemudian pada saat titik tertinggi, peluru berhenti sesaat, artinya Vym-nya sama dengan 0 meter per sekon. Sehingga kecepatan total pada tinggi maksimum yaitu V sama dengan akar XM kuadrat ditambah dengan VYM kuadrat, yaitu akar 16 kuadrat ditambah 0 kuadrat menghasilkan kecepatan total 16 meter per sekon. Nah, kemudian yang E sama dengan yang D, yang diminta adalah vektor, yaitu vektor percepatan pada tinggi maksimum. Nah, percepatan terhadap sumbu X, yaitu disimbolkan dengan AXM adalah 0 meter per sekon kuadrat, dikarenakan pergerakan benda terhadap sumbu X adalah konstan, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Sedangkan percepatan terhadap sumbu Y, yaitu AYM, sama dengan percepatan gravitasi bumi yaitu G, yaitu bernilai 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga besar percepatan pada tinggi maksimum yaitu A sama dengan akar AXM dikuadratkan ditambah AYM dikuadratkan, disubstitusi nilainya diperoleh 0 kuadrat ditambah 10 kuadrat yaitu 10 meter per sekon. Sampai jumpa di soal selanjutnya.